di bawah tema diyakinkan untuk memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam doa dan ibadah ada satu unsur yang tidak pernah hilang, yaitu unsur pengakuan dosa. Dalam unsur pengakuan dosa, di dalam doa maupun ibadah, biasanya kita akan mengarahkan diri kepada kerendahan hati untuk mengakui kelemahan-kelemahan kita. Tetapi di dalam pengakuan dosa, kita juga meletakkan harapan bahwa Tuhan yang Maha Kasih berkenan mengampuni kita. Maka satu unsur yang tidak akan pernah terlepas setelah pengakuan dosa adalah berita anugerah. Sebuah unsur liturgis yang menegaskan bahwa doa dan pengakuan yang dinaikkan dalam kesungguhan hati didengar Tuhan dan diampuni Tuhan. Maka itu dua bagian yang kalau dalam liturgi ibadah tidak bisa dipotong di tengah. Kalau ada orang menyanyi, misalnya vokal grup paduan suara, kita tidak akan tahu di antara pengakuan dosa dan berita anugerah. Karena dua bagian itu adalah satu, bahwa ada pengampunan dosa dan ada anugerah pengampunan dari Tuhan. Berkaitan dengan itu kemudian ada satu pertanyaan kritis yang mengikuti. Sebagai orang-orang yang setiap waktu mengaku dosa dan mengimani bahwa diampuni oleh Tuhan, apa yang kita lakukan? Apakah doa pengakuan dosa dan berita anugerah itu kemudian dianggap sebagai kesempatan untuk melakukan lagi hal yang sama? Karena toh nanti hari Minggu kita doa lagi, diberi anugerah lagi. Apakah pengakuan dosa dan berita anugerah adalah kesempatan yang akan terus kita dapat, karena itu dengan tidak ragu kita akan pulang dan kembali melakukan kesalahan-kesalahan yang sama? Atau secara teologis ada sebuah unsur yang harus diteruskan setelah mengaku dosa dan mendengar berita anugerah? Kalau kita periksa baik-baik Injil Lukas 24, kehadiran Yesus di tengah-tengah para murid di dalam masa penampakan setelah kebangkitan menegaskan bahwa sebuah pengampunan dosa diteruskan dengan tugas menjadi saksi. Dan itulah yang akan kita pelajari dalam teks pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, teks pagi hari ini menceritakan kepada kita bahwa ada perkumpulan orang-orang yang masih hidup di dalam ketakutan meski mereka sudah dengar dari beberapa orang bahwa Yesus telah bangkit. Setelah Yesus mati, mereka para murid berkumpul di dalam satu tempat tertentu, mengunci diri, dan mereka sendiri menyadari bahwa itu persekutuan penuh ketakutan. Mereka takut terhadap mereka punya masa depan akan jadi apa. Tapi mereka juga takut apa yang akan orang lakukan terhadap mereka. Karena kita semua tahu bahwa mereka punya guru sudah mati. Benar bahwa ada suara-suara kasih tahu mereka, kami sudah lihat Yesus. Para perempuan misalnya adalah orang-orang pertama yang kasih tahu para murid, dia tidak ada lagi dalam lubang kubur itu. Tetapi pesan-pesan itu tidak tinggal dalam pikiran para murid. Pesan-pesan itu juga tidak berhubungan kembali dengan apa yang Yesus pernah omong kepada mereka selama mereka melayani 3 tahun bersama. Maka mereka masih berkumpul dalam ketakutan. Mereka masih berkumpul di dalam kecemasan. Ada begitu banyak hal yang terputar dalam mereka punya kelompok yang membuat mereka enggan keluar, karena ini kita mau kelompok buat apa? Pemimpin tidak lagi ada. Di dalam kecemasan dan ketakutan para murid Yesus hadir dan menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Reaksi mereka pertama apa? Mengira dia hantu. Para murid orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus yang juga sudah mendengar berita kebangkitan dan penampakan justru menjadi orang-orang yang dengan jelas memperlihatkan bahwa mereka tidak percaya tentang ini. Dan itu nampak ketika Yesus bilang, kamu kira aku hantu? Bukankah itu pernah terjadi ketika mereka ada bersama-sama Yesus yang hidup itu? Lalu Yesus berjalan di atas air dan mereka pikir dia juga hantu. Untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Yesus, dia bilang, ini aku. Yesus membangun percakapan dengan mereka dan
ini tulang, ini daging, yang tidak akan pernah ditemukan kalau berjumpa dengan hati. Lebih dari itu, Yesus menunjukkan kebiasaan manusia dan kebutuhan dasar manusia, yaitu minta makan. Yesus bilang, apa yang ada padamu, beri aku makan. Lalu sepotong ikan goreng dikasih dan makan. Dua perilaku Yesus itu sebenarnya adalah perilaku simbolis yang mau menunjukkan kepada mereka bahwa aku yang kamu kira hantu, aku yang kebangkitan dan penampakan yang kamu anggap sebagai dongeng, sekarang ada di tengah-tengah kamu. Maka kehadiran Yesus bukanlah sebuah cerita kosong. Kehadiran Yesus bukanlah sebuah gosip. Kehadiran Yesus bukanlah sebuah cerita-cerita yang tidak lagi dapat dibuktikan, karena para murid sekarang pegang baik daging maupun tulangnya, bahkan makan dan menyaksikan Yesus sendiri. Dalam cerita dikatakan bahwa Yesus kasih tunjuk tangan dan kaki. Dalam pemahaman para teolog, mereka bilang kenapa mesti tangan dan kaki? Karena Yesus mau menunjukkan bahwa itu bekas paku di kayu salib itu terbawa dalam cerita kebangkitan dan penampakan. Jadi dia yang bangkit ini bukan sosok yang berbeda. Dia yang bangkit ini bukan orang baru tanpa ada luka di tubuhnya, tapi dia ini Yesus yang mati di salib, yang pada tubuhnya ada bekas paku dan sekarang menampakkan diri kepada kita. Jadi sebenarnya tidak ada lagi yang perlu diragukan. Yesus mau bilang begitu kepada para murid. Tetapi jemaat Tuhan yang terkasih, kehadiran Yesus di tengah murid-murid bukan hanya untuk kasih tahu bahwa dia telah mati. Kehadiran Yesus bukan sekedar menunjukkan sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam hidup manusia, yaitu bangkit kembali. Tapi kehadiran Yesus juga mau menyampaikan pesan bahwa dia yang bangkit ini bangkit dan menghadirkan pengampunan dosa kepada seluruh umat manusia. Minggu secara Jumat Agung dan Paskah kita omong tentang ini. Maka ketika Yesus yang mati lalu bangkit lalu menampakkan diri, memberitakan pengampunan dosa, memberitakan pengampunan atas semua dosa-dosa manusia, manusia harus menampilkan pertobatan. Dari Yohanes Pembaptis baru buka jalan untuk kedatangan Yesus, dia suruh bertobat. Ketika Yesus bicara dengan manusia, ketika dia hidup dan melayani, dia umum tentang bertobat. Dan sekarang ketika dia bangkit dan menampakkan diri, dia bilang pengampunan dosa datang seiring dengan bertobat. Yesus menegaskan kepada para murid bahwa kita tidak bisa hanya menjadi orang yang memohon pengampunan dosa, tetapi yang setelah pengampunan dosa hidup berkubang kembali dalam dosa yang sama. Ada satu garis yang tidak bisa dihilangkan. Pengampunan dosa dan pertobatan itu berdiri di garis yang sama. Kita tidak bisa menjadi umat yang berseru Tuhan ampunilah dosa. Kita tidak bisa menjadi umat yang hanya memohon pengampunan dosa tiap waktu dalam doa dan ibadah. Kita juga harus jadi umat yang berkomitmen untuk bertobat. Karena apa artinya minta ampun, tapi hidup kembali di dalam perilaku yang sama? Apa artinya minta ampun kepada Tuhan, tetapi kembali hidup di dalam perilaku yang dalam teks minggu lalu kita bilang kebiasaan manusia lama? Maka Yesus bilang kepada para murid, kehadiran membawa bagi kamu pengampunan dosa yang diiringi dengan bertobat. Maka naskah ini kita bilang begini dalam ayat 47-48, kamu sekarang mesti jadi saksi. Mulai dari Yerusalem dan di dalam Matius 28 dia bilang pergi ke seluruh ujung bumi untuk katakan kepada semua umat manusia sebagai saksi atas kebangkitan dan penampakan Tuhan bahwa dosamu diampuni, karena itu hidup di dalam semangat bertobat. Para murid diberi tugas bahwa kamu yang takut hidup dalam dosa, kamu yang cemas akan masa depan karena dosa, kamu yang gentar karena perilaku dosa sekarang diampuni, kamu bertobat lalu kamu pergi jadi saksi. Itu 4 hal yang Tuhan Yesus. Jadi kita yang telah menikmati segala sesuatu dari Tuhan tidak bisa hanya menyimpan untuk diri sendiri.
tapi mesti pergi untuk menjadi saksi bagi semua orang agar kasih karunia yang sama dinikmati oleh banyak orang. Kepada para saksi, kepada para murid Yesus bilang, aku akan mengirim apa yang dijanjikan kepadamu. Itu nanti akan kita baca dalam kenaikan Yesus ke surga. Yesus akan kasih mereka roh, Yesus akan kasih mereka kuasa dan bilang, pergilah, baptislah semua bangsa jadi muridku, dan beritakanlah sampai ke ujung. Yesus bilang, kamu pergi jadi saksi, nanti aku akan kirim sesuatu kepadamu, dan itu adalah kuasa untuk pergi dan menjadi saksi. Nah, Bapak-Bapak, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita pun status sekarang adalah saksi. Kita tidak bisa hanya menyebut diri sebagai orang Kristen, tapi kita adalah saksi tentang siapa Kristus yang kita imani dan memberi kita hidup. Terhadap saksi, ada yang namanya saksi mata, mereka yang lihat langsung kejadian. Kalau di proses peradilan, saksi mata itu biasa tampil pertama, karena mereka lihat dengan mata kepala apa yang terjadi. Lalu kemudian ada yang namanya saksi ahli, dia dipanggil karena dia punya pakaian. Misalnya ada kasus soal orang sakit, kasus soal hal-hal tertentu, mereka panggil ahli untuk obat. Tapi ada juga yang bernama saksi dusta. Dia yang datang karena dibayar untuk kepentingan umum putar balik, karena dia punya kepentingan di balik itu. Kita semua sekarang punya status sebagai saksi, tinggal menjadi saksi apa itu kita berusaha masing-masing. Kita bukan saksi mata, karena kita tidak lihat apa yang terjadi. Tapi kita semua adalah saksi iman karena kita punya pengalaman iman dengan Tuhan masing-masing. Hidup orang beriman dibangun atas kepercayaan, dibangun atas pengetahuan, tapi jangan lupa dibangun atas pengalaman iman. Pengalaman iman kita apa? Menikmati hidup dan pengampunan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menikmati hal yang sama seperti yang para murid nikmati. Terkurung dalam dosa dan ketakutan, dihampiri Tuhan dan diberi kekuatan. Terkurung di dalam dosa dan keterpurukan, dihampiri Tuhan, diberi pengampunan dosa. Terkurung dalam perilaku-perilaku lama yang mencemaskan, lalu bertemu dengan Tuhan dan menemukan semangat serta komitmen untuk hidup baru dalam pertobatan. Maka kalau sudah hidup dalam nikmat itu, apa yang mesti kita lakukan? Pergi dan jadi saksi. Pergi dan jadi saksi bukan seperti manusia-manusia sekarang yang pakai Facebook untuk berdebat. Ada para pendeta dan ada para pastor berdebat sekarang di Facebook soal siapa iman paling benar. Lalu dalam berdebat satu mulai bilang satu iman itu iman yang kelas 2, kami punya ini kelas 1. Kelas habis. Jadi saksi Tuhan bukan soal berdebat, Tuhan tidak usah diperdebatkan. Jadi saksi Tuhan bukan soal bela siapa Tuhan paling benar, Tuhan tidak butuh kita untuk itu. Jadi saksi Tuhan adalah tentang menyatakan apa kasih karunia Tuhan lewat kita pun itu saja. Kita punya perilaku hidup tiap hari, kita punya karya di tiap tempat, kita punya hubungan dengan Tuhan dan sesama itu kesaksian. Jadi kalau kita hidup dalam pengampunan dosa sederhana, hiduplah di dalam semangat bertobat. Itu adalah kesaksian paling nyata yang bisa kita lakukan. Berulang-ulang kali di atas mimbar saya bilang begini, kalau kita adalah orang yang hidup dalam kasih Tuhan, pergi dan melakukan kasih terhadap orang lain. Kalau kita hidup dalam keadilan Tuhan, pergi dan berlaku adil terhadap orang lain. Kalau kita hidup dalam pengampunan Tuhan, pergi dan belajar melepaskan pengampunan bagi orang lain. Itu kesaksian. Kata-kata kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, hikmat kita tidak akan pernah sama. Tapi satu yang bisa kita lakukan dan tidak akan dilakukan oleh siapa, kesaksian hidup tentang siapa Tuhan dalam diri. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam minggu-minggu penampakan, setelah para murid berjumpa dengan Tuhan dan diakini, setelah kita semua punya pengalaman iman dan juga keyakinan terhadap Tuhan yang bangkit, setelah kita menikmati pengampunan dosa, maka sekarang kita harus sungguh-sungguh bertobat. Dan di dalam semangat pertobatan itu, pergi dan jadi saksi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga sendiri, pergi bercahaya di banyak tempat, supaya orang kenal Kristus
bukan lewat kata-kata kita, tapi lewat cara kita hidup dan membangun relasi. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita menjadi saksi. Amin.